Tahukah kamu, otak adalah sistem yang digunakan untuk mengontrol seluruh aktivitas yang terjadi di tubuhmu. Namun, tahukah kamu bahwa kebanyakan dari kita melakukan beberapa kebiasaan sehari-hari yang sebenarnya dapat menghambat kemampuan otak kita untuk melakukan tugasnya? Yang lebih buruk lagi, banyak dari kebiasaan-kebiasaan tersebut memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius. Oleh karena itu, mengetahui cara untuk merawat organ terpentingmu sangatlah krusial. Kamu harus mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat menjaga otakmu tetap sehat dan hal-hal apa saja yang dapat membahayakannya tanpa kamu sadari. Aku sudah merangkum dari beberapa sumber artikel bahwa ada 11 kebiasaan berikut ini yang dapat merusak otakmu lebih dari yang kamu pikirkan. Yang pertama, sering terpapar suara keras. Bagi mereka yang tinggal di perkotaan, telingamu mungkin secara terus-menerus terekspos oleh suara yang keras, seperti suara mobil dan suara kerja bangunan. Selain itu, jika kamu sering mendengarkan lagu favoritmu menggunakan earphone atau headset, mungkin setelah mendengar informasi berikut ini, kamu ingin berhenti menggunakannya. Perlu kamu ketahui bahwa hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja mendengarkan musik dengan keras untuk menyebabkan kerusakan permanen pada pendengaranmu. Mungkin kamu bertanya-tanya, memangnya apa hubungannya gangguan pendengaran dengan otak manusia? Para ilmuwan telah membuktikan bahwa gangguan pendengaran sudah pasti terkait dengan penurunan kognitif. Faktanya, gangguan pendengaran dapat menyebabkan kamu berisiko kehilangan jaringan otak, dan sebagai orang dewasa, risiko kamu terkena penyakit Alzheimer juga meningkat. Tanpa kamu sadari, saat mendengarkan musik melalui earphone atau headset, telingamu memiliki cara untuk beradaptasi dan memberikan sinyal kepada otakmu bahwa lagu yang diputar tidak cukup keras. Itulah alasan mengapa kamu sering menaikkan volume suara ketika mendengarkan musik dari waktu ke waktu. Keluarkanlah earphone atau headsetmu selama 30 detik. Dan kemudian, pasanglah kembali. Seringkali, setelah istirahat, kamu akan sadar bahwa musik yang diputar terlalu keras, dan sekeras itulah suara musik yang kamu putar sepanjang waktu tanpa kamu sadari. Berusahalah untuk menjaga volume earphone atau headsetmu di bawah 50% ketika mendengarkan musik, dan usahakan juga untuk tidak selalu memakai perangkat-perangkat tersebut. Yang kedua, terlalu lama berada di kegelapan. Ada sesuatu yang menyenangkan tentang kegelapan. Aku tidak tahu tentang kalian, para penonton, tetapi aku pribadi sadar bahwa aku benar-benar menikmati suasana yang lebih intim dengan lampu redup. Secara umum, ini juga termasuk waktu yang aku habiskan ketika membuat video ini di depan layar komputer. Meski begitu, harus kamu ketahui bahwa tubuh kita membutuhkan cahaya alami, dan berada terlalu lama dalam kegelapan dapat menyebabkan depresi yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan fungsi otak. Maka dari itu, kapanpun kamu memiliki kesempatan, keluarlah selama beberapa menit dan biarkan dirimu terpapar cahaya alami. Yang ketiga, asupan gizi yang buruk. Sangatlah penting bagi kita untuk memiliki asupan makanan maupun minuman yang bernutrisi agar otak kita terjaga dan mampu bekerja secara optimal. Seharusnya tidak mengherankan bahwa meskipun ada beberapa makanan di luar sana yang dapat meningkatkan fungsi otak, ada juga beberapa makanan yang dapat merusak fungsi otak. Misalnya, makanan cepat saji atau junk food pada umumnya memiliki nutrisi yang sangat rendah, dan bila dikonsumsi terlalu sering dapat melemahkan kesehatan kamu. Terlalu banyak mengonsumsi gula dan makanan yang manis-manis juga bisa menjadi masalah yang besar bagi tubuh. Konsumsi gula dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan yang merugikan tubuh, seperti obesitas, diabetes, dan penyakit lainnya yang lebih serius seperti kanker. Selain itu, jika kamu mengonsumsi terlalu banyak gula atau makanan yang terlalu manis, tubuh akan kesulitan untuk menyerap nutrisi dari makanan yang telah dimakan, yang mana dapat menyebabkan malnutrisi atau kekurangan gizi. Seiring waktu berjalan, jika tubuh kamu kekurangan gizi, maka perkembangan otakmu akan menjadi lambat. Otak tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya. Yang keempat adalah asap rokok. Meskipun jumlah perokok di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir ini, namun masih saja ada orang yang merokok. Tentu saja kita semua pasti pernah mendengar tentang efek negatif dari merokok. Tahukah kamu bahwa merokok dan asap rokok dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada otakmu? Asap rokok mengurangi aliran oksigen ke otakmu. Dan jika sudah begitu, maka otakmu tidak bisa berfungsi secara maksimal. Penelitian dan hasil riset telah menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara penyakit Alzheimer dan demensia dengan merokok. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan kanker dan stroke. Yang kelima, minum terlalu banyak alkohol.
Di video sebelumnya, saya pernah membahas topik tentang alkohol dan nampaknya banyak orang yang tidak setuju dengan pembahasan tersebut. Maka dari itu, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang salah dengan meminum bir atau segelas wine. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika kamu mulai kecanduan atau ketagihan. Alkohol bisa membuat otakmu terpengaruh. Kebanyakan pecandu alkohol mengalami kekurangan vitamin B1 dan magnesium. Kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan kehilangan memori, kebingungan, penurunan kewaspadaan mental, dan ketidakstabilan emosi. Sedangkan kekurangan magnesium dapat menyebabkan depresi, disorientasi, dan iritabilitas, atau mudah emosi. Bayangkan saja jika kamu kekurangan kedua mineral penting tersebut, kamu bisa melihat bagaimana buruknya pengaruh alkohol terhadap otakmu. Keenam, gaya hidup mager atau malas gerak. Tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk bersantai dengan duduk di sofa atau tidur-tiduran di tempat tidur, itu sebenarnya baik untukmu. Akan tetapi, duduk atau tidur sepanjang hari tanpa berolahraga akan berdampak buruk bagi kesehatan otakmu dan kesehatan tubuhmu secara keseluruhan. Penelitian telah menunjukkan bahwa gaya hidup yang tidak aktif atau terlalu santai dapat menyebabkan penyakit serius seperti diabetes dan penyakit jantung. Kedua penyakit tersebut dapat berdampak ke otak dan menyebabkan penyakit otak degeneratif. Maka dari itu, pastikan kamu keluar rumah setiap hari setidaknya untuk menghirup udara segar. Kamu bisa berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah atau mulai pergi ke tempat fitness. Semakin kamu aktif, maka semakin terstimulasi juga otakmu. Ketujuh, mengerjakan banyak hal dalam satu waktu atau multitasking. Riset telah menunjukkan bahwa orang-orang yang sering melakukan multitasking atau mengerjakan banyak hal dalam satu waktu ternyata rentan merusak otak mereka karena perkembangan otak menjadi terhambat. Mengapa bisa begitu? Nah, korteks otak besar, bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengontrol emosi, mengambil keputusan, dan empati, cenderung menyusut ketika kita melakukan banyak hal dalam satu waktu. Untuk menghindari hal ini terjadi, fokuslah untuk mengerjakan satu tugas dalam satu waktu terlepas dari apa yang kamu lakukan. Dengan begini, produktivitasmu akan meningkat dan otakmu juga akan terlindungi. Kedelapan, memaksakan diri bekerja ketika sakit. Banyak orang mengorbankan kesehatan demi mengejar studi dan membangun karir mereka. Namun, harus diketahui bahwa memaksa otakmu untuk belajar atau bekerja ketika kamu sedang sakit adalah hal yang buruk. Saat kamu sedang tidak sehat dan sedang berjuang melawan penyakit, tubuhmu akan mencoba untuk memfokuskan semua fungsinya untuk menyembuhkan diri, dan hal yang sama berlaku untuk otakmu. Jika kamu memaksakan otakmu untuk bekerja atau belajar ketika kamu sakit, maka otak akan bekerja terlalu keras, dan akibatnya kinerjamu menjadi tidak optimal. Maka dari itu, penting sekali bagi kamu untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk beristirahat dari tempat kerja atau sekolah demi memulihkan dan menjaga dirimu. Kesembilan, tidak terlibat dalam kegiatan yang merangsang otak. Sama seperti otot, jika kamu tidak melatih otakmu secara teratur, maka otak bisa menyusut. Misalnya, dengan sering menunda atau menghindari membaca, kamu hanya akan mempercepat penurunan kognitif otak dan penurunan kemampuan verbalmu dalam jangka panjang. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang jarang berbicara dan berinteraksi dengan orang lain memiliki dampak yang negatif pada otaknya. Jika kamu sering tidak berinteraksi atau berbicara dengan orang lain, maka sel-sel otakmu akan menjadi pasif dan menyebabkan otak menyusut. Jadi, untuk menjaga agar otakmu dapat bekerja dan berfungsi dengan baik, sering-seringlah membaca, memainkan game yang membuat kamu harus berpikir seperti puzzle, dan berinteraksi dengan orang lain secara teratur. Kesepuluh, tidur dengan kepala tertutup. Mungkin kamu merasa bahwa menyelimuti tubuhmu hingga menutupi kepalamu memberikan rasa yang nyaman dan hangat. Tetapi sebenarnya, itu tidaklah baik. Tidur dengan kepala tertutup menyebabkan kamu menghirup lebih banyak karbon dioksida dan lebih sedikit oksigen. Jika kamu terlalu banyak menghirup kadar karbon dioksida, maka otakmu akan mengalami dampak negatif yang tidak menguntungkan bagi kesehatanmu secara keseluruhan. Karena oksigen sangatlah penting bagi otak untuk bisa berfungsi secara maksimal, maka disarankan untuk tidak menutupi kepalamu ketika tidur atau ketika menjalani aktivitas lainnya. Dan yang terakhir adalah kurang minum air putih. Kita semua pastinya tahu bahwa meminum air putih tidak hanya penting, namun juga merupakan hal terbaik yang dapat kita lakukan terhadap tubuh kita. Air membantu kita untuk mengatur suhu tubuh internal, mencerna makanan, melumasi sendi, dan bertindak sebagai peredam kejut untuk otak dan sumsum tulang belakang kita.
Jika kamu mengalami dehidrasi karena kamu kekurangan minum air, maka tubuhmu tidak akan bisa melakukan fungsi normalnya seperti memperhatikan sesuatu dan mengingat sesuatu. Dehidrasi mempengaruhi kadar elektrolit yang ada di dalam tubuh sehingga juga mempengaruhi perubahan kognitif otak. Untuk menjaga otak agar tetap sehat dan agar bisa berfungsi secara maksimal, kamu harus sering minum air putih secara teratur. Terutama ketika cuaca sedang panas akhir-akhir ini, jadi jangan lupa untuk mengambil gelas minum dan isi dengan air putih yang menyegarkan. Setelah menonton video ini, mungkin kamu sempat berpikir bahwa sepertinya semua yang kamu lakukan dapat merusak dan merugikan otakmu. Akan tetapi, ada kabar baik, kamu selalu bisa mengubah kebiasaanmu. Dari video ini, kamu dapat mempelajari dan tahu kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dapat merusak otakmu, sehingga akan lebih mudah bagimu sekarang untuk menjaga kesehatan otakmu di kemudian hari. Kamu akan berterima kasih kepada dirimu. Apa pendapat dan pemikiranmu tentang video ini? Di antara kebiasaan buruk yang telah disebutkan tadi, manakah selama ini yang selalu kamu lakukan? Apakah kamu berniat untuk mengubah kebiasaan tersebut? Terima kasih telah menonton. Jika kamu menemukan video ini berguna, silakan like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Bagikan juga pengalaman kamu di kolom komentar. Aku sangat menantikan untuk membaca cerita dan pengalaman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah luar biasa dan terus berkembang.